Selamat datang di video mengenai dinamika atau dynamics. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kinematika yang menjadi salah satu bagian dari ilmu dinamika, dan materinya saya ambil dari buku Dynamics yang kelihatan di sini, ya, karangannya Merriam sama Craig. Ini edisi ke-7, ya. Nah, mari kita mulai. Nah, ini ceritanya dulu. Nah, ceritanya adalah hukum Newton kedua. Ya, hukum Newton kedua, F sama dengan M kalikan A. Ya, F sama dengan M kalikan A. Nah, hukum Newton ini ada dua sub bidangnya, yaitu kinematics dan kinetics. Ya. Nah, kita langsung mulai saja mengenai kinematika. Ya. Nah, jadi kinematika adalah bagian dari hukum Newton 2 yang hanya mempelajari mengenai gerak. Ya, itu kinematika. Nah, kalau kita mulai mempelajari hubungan antara gerak dan gaya, kita belajar kinetika. Nah, dari sini, dari kinematika, kalau gerak itu apa aja ininya? Jenisnya. Nah, gerak pada dasarnya cuma dibagi dua. Ya. Translasi sama rotasi. Tentunya dua jenis gerakan ini bisa digabung, ya. Jadi ada translasinya dan juga ada rotasinya. Nah, kemudian gambar di sini memperlihatkan sebagai ilustrasi dia berpindah, maka dia mengalami translasi. Sepanjang perpindahannya dia orientasinya berubah-ubah. Ini horizontal, ini ke bawah, ini ke atas, ya. Jadi kita lihat di sini ada translasi dan ada rotasi. Untuk translasi, kita perlu punya definisi mengenai lintasan. Ya. Lintasan ini seperti terlihat di gambar ini adalah ini. Ya. Nah, lintasan juga punya arah gerak. Ya. Nah, di dalam hal ini lintasannya, arah geraknya adalah seperti terlihat di panah. Lalu kemudian dalam menganalisa pada level S1 ini, kita mengasumsikan bahwa massa benda konstan, ya, asumsi yang paling umum. Dan selanjutnya adalah sepanjang lintasannya dia akan bergerak kombinasi sekaligus translasi dan rotasi. Ini adalah gerakan benda yang akan kita pelajari. Nah, kemudian ada contoh lagi, ya. Jadi di sini ceritanya ada bola pingpong, ya. Terus dia bergerak dengan lintasan seperti yang terlihat di sini. Ya, nah, lalu kemudian kita ingin mengkuantifikasi si bola ini. Caranya dengan dipotret. Ceritanya dipotret beberapa kali. Nah, ini adalah potret-potret atau gabungan foto-foto dari si partikel bola pingpong tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, saya di sini memberi keterangan. Inilah posisi bola pingpong pada sebuah waktu. Terus supaya bisa membedakan dari yang lain, dikasih indeks 1. Bacanya adalah posisi benda pada saat T sama dengan T1. Demikian seterusnya, kita dapat misalnya yang di sini kelihatan, oh ini posisi ke-4, ya. Nah, ini posisi yang secara umum ke I. Nah, ini adalah
posisi dari benda yang bergerak, ya. Nah, yang beda dengan yang tadi adalah kita sekarang mulai menambahkan waktu. Jadi posisi juga ditentukan itu kapan dia ada di situ. Ya, sebagai ini adalah posisi pada saat T sama dengan T4. Nah, setelah kita punya gambar ini, kita mau maju lagi, yaitu dengan merepresentasikan posisi ini dalam bentuk kuantitatif. Nah, representasi posisi adalah vektor. Ya. Ini besaran yang kita pakai. Dan vektor itu berujung pada posisi benda pada saat kita amati. Tentunya pertanyaannya adalah pangkalnya dari mana? Kalau ujungnya di sini tahu di sini, ini pangkalnya dari mana? Nah, pangkal dari vektor ini dinamakan origin of coordinate system atau origin of frame of reference. Bagaimana cara memilihnya? Tergantung persoalannya. Nah, di sini perlihatkan seseorang memilih yang kuning. Saya ingin si sistem koordinatnya ditaruh sini. Ya, kalau seperti itu berarti posisi vektor P-nya seperti terlihat di vektor kuning. Kalau ada orang lain bilang, saya pinginnya di sini kok sistem koordinatnya. Ya, konsekuensinya vektor posisinya adalah seperti yang terlihat pada vektor hijau. Ya. Nah, sehingga sekarang kita tahu untuk bisa mengkuantifikasi posisi sebuah benda, kita memerlukan vektor. Dan karena kita memerlukan vektor, maka kita memerlukan sistem koordinat. Nah, kemudian kita maju. Kalau vektornya sudah terdefinisi, misalnya yang hijau ini, lalu apa angkanya? Angkanya adalah seperti yang terlihat di box kuning ini. Ya, secara umum 3 dimensi akan ada 3 komponen. Posisi pada arah X, Y, dan Z. Dan notasi dari vektor bisa juga menggunakan notasi vektor satuan seperti ini. Yang membacanya adalah posisinya adalah sebesar X, sejauh X pada arah Y. Biasanya pada arah horizontal, ya, kalau Y. Ini seperti ini cara membacanya. Nah, dari sini sekarang kita sudah lengkap. Kita sudah punya cara menggunakan vektor. Kita juga tahu bahwa kita harus menentukan sistem koordinat. Ya, kita juga sudah tahu lintasannya. Nah, lintasan kita bagi ya, dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Yang paling mudah yang mana? Yaitu apa yang disebut dengan gerak rektilinear. Nah, kalau gerak rektilinear ini lintasannya adalah garis lurus. Jadi beda bukan yang lengkung seperti ini, ya, tapi sederhana, garis lurus. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu kemudian dari lintasan sederhana ini kita mulai melakukan beberapa pengamatan untuk perhitungan kita. Nah, pertama, garis lintasannya mana? Nah, ini yang kuning, ya. Arah geraknya kemana? Ke arah yang positif, gitu ya. Kenapa ini kok S? Karena untuk memberikan sebuah informasi bahwa ini tidak melulu harus X. Tidak melulu yang namanya lintasan garis lurus itu horizontal. Bisa miring, bisa vertikal. Maka secara umum digunakan S ya, untuk membedakan dengan X yang umumnya horizontal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat mana posisi sistem koordinatnya. Nah, ini mana posisi bendanya. Nah, ini P ya, seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau sudah tahu ini, bagaimana vektornya? Vektornya ini ya. Yang membacanya adalah ini adalah komponen X dari vektor R1 ya. Nah, di sini sering dipertukarkan antara X dan S ya. Jadi nanti kalau
ada S, ada X tertukar-tukar, kita tahu bahwa oh ya memang biasanya notasi itu dipertukarkan. Nah sehingga karena sekarang komponennya cuma satu, yaitu ini, dan dua komponen yang lain ini 0, maka vektornya menjadi tersederhanakan menjadi skalar. Sehingga kita bisa memanfaatkan perhitungan yang lebih mudah karena skalar bukan vektor. Selesai sampai di sini. Lalu kemudian kita maju berikutnya. Benda ini bergerak, artinya berpindah posisinya sepanjang lintasannya. Ya, berpindah sepanjang lintasannya. Nah, lalu kemudian kita tolong kasih saya dua posisi yang berurutan. Oh, yang satu P, yang satu P aksen. Jadi benda bergerak P dan kemudian beberapa waktu kemudian sampai di P aksen. Beberapa waktu kemudian ini berapa lama? Kita kasih nama delta T. Berapa perubahan jarak atau perubahan posisi dari posisi awal P ke posisi akhir P aksen? Kita kasih nama delta S. Dengan mengetahui perubahan posisi dan durasi terjadinya perubahan posisi tersebut, maka kita mendefinisikan kecepatan. Ya, kecepatan adalah perubahan posisi dibagi durasi waktu terjadinya perubahan posisi tersebut. Ya. Nah, kemudian dikasih label, itu adalah kecepatan rata-rata. Kenapa kok disebut rata-rata? Karena nanti orang berargumen. Nah, kalau ini di sini seperti yang terlihat di panah ini, ya, ini kalau seperti terlihat di panah kayak gini, berapa kecepatannya? Kan kita nggak tahu posisinya tengah-tengah antara P dan P aksen. Nah, konsep rata-rataan pada dasarnya menyederhanakan variasi gerak bahwa dari P sampai P aksen kecepatan rata-ratanya seperti yang terdefinisi di sini. Dan kita kembali sekarang, kalau saya pinginnya di sini, di satu saat, caranya bagaimana? Ya mudah, ya. Prinsipnya adalah dengan membuat durasi waktunya itu singkat sekali. Jadi delta T mendekati 0, sehingga konsep kecepatan kita atau rumus kecepatan kita menjadi sama dengan yang sebelumnya, average, cuma harus dikasih informasi ini dengan limit penyebut mendekati 0. Nah, rumus seperti ini adalah limit. Dan kita pernah belajar di SMA bahwa, atau Anda pernah belajar di SMA bahwa pada saat limit penyebut mendekati 0, maka operasi ini akan menghasilkan derivatif atau turunan terhadap penyebut. Dalam hal ini penyebutnya T, jadi turunan terhadap T. Sehingga notasinya adalah ds dt. Ya. Nah, kemudian ada sebuah perjanjian. Kalau sekarang turunannya terhadap waktu, ada notasi khusus untuk membedakannya terhadap turunan terhadap variabel yang bukan waktu. Notasinya adalah operasi derivatif dikasih notasi titik atau dot seperti yang terlihat di sini. Nah, karena durasi waktunya itu sempit sekali, maka P akan dekat dengan P aksen sehingga kita bisa menghapus rata-rata ini. Ya. Nah, kita langsung menghapus seperti di sini. Nah, jadi apa bedanya sekarang? Average itu operasi aritmatika dibagi sesaat tanpa indeks merupakan operasi derivatif. Saya ulangi. Aritmatika pembagian turunan atau derivatif terhadap waktu. Inilah konsep perubahan posisi dan laju perubahan posisi yang akan menghasilkan kecepatan. Nah, dari sini sekarang saya akan memberikan ilustrasi sedikit. Ini ilustrasinya kira-kira ya. Nah, ilustrasinya adalah, nah ini. Seperti yang saudara baca di sini. Jadi sebuah mobil menempuh jarak 15 km dalam waktu 12 menit. Nah, tentunya kita tahu, saya bisa menghitung kecepatan rata-ratanya, yaitu 75 km/jam.
per jam. Pada saat menit ke-7, speedometer mobilnya dipotret. Nih hasilnya ya, ini potret speedometer dan dia jelas menunjukkan bukan 75, tapi 50. Misalnya kenapa? Karena dia melambat. Ada sesuatu yang harus memaksa dia untuk melambatkan mobilnya. Sehingga di sini pada saat menit ke-7 kecepatannya sesaat adalah 50 km per jam. Nah, contoh ini saya pakai untuk membedakan apa itu kecepatan rata-rata, apa itu kecepatan sesaat. Ya. Nah, kemudian kita mau maju lagi. Sekarang kita maju. Tadi kita bicara mengenai konsep perubahan posisi akan menghasilkan kecepatan. Nah, kita juga tahu kalau kita naik mobil atau naik motor, kecepatannya juga berubah-ubah. Nah, lalu perubahan kecepatan ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa yang disebut dengan akselerasi. Jadi, sama konsepnya, ada yang rata-rata, ada yang sesaat. Yang rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi durasi perubahan kecepatan tersebut. Kalau yang sesaat adalah ini turunan dari kecepatan terhadap waktu. Dan karena sekarang turunannya terhadap waktu, kita bisa menggunakan opsi notasi titik atau notasi dot untuk merepresentasikan akselerasi. Nah, karena kecepatan sendiri merupakan turunan pertama dari posisi, maka otomatis kita bisa tahu dari ilmu kalkulus bahwa akselerasi adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Notasi dotnya adalah memberikan dua buah titik atau double dot untuk memperlihatkan mengenai akselerasi. Ya. Nah, dari akselerasi ini kemudian kita sudah punya dua rumus. Ya. Satu ini kecepatan turunan pertama posisi terhadap waktu, dan satu lagi ini akselerasi adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Dari sini kita gabung sekarang. Ini rumus kita yang pertama, ini rumus kita yang kedua. Ya. Nah, kemudian kita gabung dua persamaan ini dengan mengeliminasi penyebut dt. Sehingga kita punya rumus sintetis atau rumus tambahan bahwa V dV sama dengan A ds. Ini didapatkan dari mengeliminasi dt dari dua persamaan kita sebelumnya. Nah, untuk menggunakan notasi dot persamaan ini, tulisannya adalah seperti yang di bawah. Setiap V diganti S dot, setiap A diganti S double dot. Ya. Ini seperti ini. Sudah, rumusnya itu saja untuk gerakan yang lintasannya garis lurus. Nah, kemudian kita maju. Nah, untuk gerak linear ini, Anda sebetulnya sudah cukup akrab. Ya, sudah cukup akrab dengan ini. Nah, waktu SMA dulu, Anda dipelajari sudah gerak lurus, biasanya gerak jatuh bebas. Ya. Nah, apa karakteristik dari persoalan yang saudara hadapi? Karakteristiknya adalah akselerasinya konstan, biasanya gravitasi. Nah, kalau di universitas, akselerasinya tidak konstan, tapi dia berubah. Berubahnya terhadap apa? Terhadap waktu, ya, terhadap posisi, misalnya apa? Pegas. Kalau Anda naik kendaraan, ada suspensinya yang membuat kendaraan itu nyaman dan stabil. Ya. Nah, suspensi isinya apa? Pegas. Ya, dan pegas punya karakteristik seperti Anda tahu, gaya sama dengan kekakuan pegas dikalikan posisi. Sementara gaya menurut hukum Newton adalah hasil kali massa dikalikan akselerasi. Sehingga Anda bisa tahu ya, kalau ada pegas, akselerasinya tergantung dari
posisi. Dan yang terakhir adalah akselerasinya berubah terhadap kecepatan. Dan ini lagi-lagi juga sama. Kalau Anda mengendarai kendaraan, terutama yang internal combustion engine seperti sepeda motor dan mobil yang saudara temui sehari-hari, ya, engine itu punya karakteristik bahwa torsi atau gaya yang bisa dia keluarkan tergantung dari putaran engine tersebut, sehingga akselerasi yang dialami mobil akan juga tergantung dari kecepatan mobil tersebut, ya. Engine, apalagi satu contohnya, gaya hambat cairan, udara, air, dan yang lain sebagainya, ya. Contoh misalnya terjun payung. Terjun payung seperti Anda tahu, dia tidak jatuh bebas. Kenapa? Karena ada gaya yang melambatkan dia, dan gayanya disebut gaya hambat udara atau drag, dan punya karakteristik tergantung dari kecepatan si bendanya. Nah, inilah materi kita. Sedikit mengenai constant acceleration hanya untuk mengulas dan mengingat. Yang lainnya beda dengan SMA, ya, karena dia berubah. Kita sudah ini, nah mari kita langsung saja. Nah, akselerasinya konstan dulu, kalau nggak salah kenalnya gerak lurus berubah peraturan, ya. Nah, di sini kita lihat hanya konstan. Kita punya rumus apa tadi? VdV sama dengan AdT, ya. Ya sudah, dimasukkan saja, wong hanya konstan, keluar dari tanda integral, Anda mendapatkan rumus yang Anda sudah sangat akrab. Ya. Lalu setelah kecepatan didapatkan, kita menggunakan persamaan diferensial kita, integral ds sama dengan integral v terhadap t. Nah, hasilnya adalah lagi-lagi sebuah rumus yang Anda sudah sangat akrab. Nah, di dalam menggunakan rumus ini, kenapa kok saya mengingatkan? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap Anda melakukan integral, harus Anda perhatikan batas-batas integralnya, batas-batas integrasinya. Ini dari V0 ke V, ini dari 0 ke T, dan itu harus cocok, ya. Ada banyak persoalan di mana batas integrasinya tidak 0. Jadi pengamatan kita, analisa kita pada benda tersebut tidak dimulai pada saat T sama dengan 0. Bisa saja T pada sebuah saat tertentu. Nah, kemudian lanjutannya kita punya rumus yang lain. VdV sama dengan AdS. Lagi-lagi ini diintegralkan, hanya keluar dari proses integral, lagi-lagi Anda dapat rumus yang saudara sudah sangat akrab. Nah, inilah akhir dari ulasan atau pengingat atau penyegar apa yang sudah Anda pelajari di SMA dan di fisika pada saat semester pertama. Nah, sekarang waktunya kita maju ke level universitas, yaitu akselerasinya tidak konstan. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Jadi akselerasi berubah terhadap waktu. Mana rumus yang kita pakai? Ya ini saja. Bedanya apa dengan yang tadi? Akselerasi tidak konstan, tapi fungsi dari waktu, ya. Mana contohnya? Langsung saja, ini contohnya. Anda dikasih tahu, wah ini akselerasinya. Anda perhatikan di sini ada fungsi dari waktu. Lintasannya garis lurus, ya. Lintasannya garis lurus. Akselerasinya fungsi dari waktu. Sehingga dengan kemudian Anda kebetulan dikasih tahu juga bahwa kecepatannya adalah seperti yang terlihat di rumus ini. Nah, Anda perhatikan hubungan antara akselerasi dengan kecepatan dan pastikan atau verifikasi bahwa turunan pertama kecepatan terhadap waktu akan sama dengan akselerasi. Ya, mana 6t kuadrat turunannya terhadap t apa? 12t. Ya, persis seperti yang dituliskan di sini. Dan untuk posisinya juga demikian.
dikasih ya, sehingga Anda sekarang bisa melihat turunan pertama posisi terhadap waktu gimana, 6T kuadrat dikurang 24 sama persis dengan akselerasi. Jadi 3 besaran ini yang membentuk gerak, posisi, kecepatan, dan akselerasi terhubung dengan hubungan derivatif ya. Nah, apa di sini yang ingin diperlihatkan? Sebetulnya sederhana. Jadi kalau diplot bagaimana terhadap waktu? Kita mulai dari yang posisi. Kalau diplot dari mulai T sampai dengan 0 sampai T sama dengan 4, di sini gambarnya seperti yang. Kalau kecepatan seperti ini gambarnya, dari 0 sampai 4, semuanya dari 0 sampai 4, dan akselerasi dari 0 sampai 4. Nah, plot dari ini memberitahu Anda bahwa kadang-kadang ada persoalan yang punya karakteristik di mana kurva atau plot dari posisinya punya minimum atau maksimum ini, dan plot kecepatannya punya sebuah perpotongan dengan sumbu X. Apa artinya di sini? Artinya di sini adalah secara fisik bendanya berhenti sebentar. Ini kecepatannya negatif, artinya apa? Mundur. Mundur, berhenti sebentar, maju. Ya. Dan Anda perhatikan bahwa kesesuaian secara matematik bahwa berhenti sesaat sama posisi maksimum atau minimum ini, dalam hal ini minimum, harus terjadi pada saat yang sama. Ya. Jadi inilah informasi tambahan yang diperkenalkan pada saudara. Ya, ada fenomena berhenti sesaat untuk berbalik arah, maju ke mundur atau mundur ke maju. Kenapa kok maju ke mundur, mundur ke maju? Karena lintasannya bentuknya adalah garis lurus, ya. Nah, ini sudah. Kita kemudian lihat lagi contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain, ini sama saja, cuma bedanya Anda tidak dikasih fungsi, tapi Anda dikasih grafik. Ini adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Ya. Nah, lalu kemudian di sini hanya mengingatkan Anda, mau cari apa? Akselerasi. Kalau akselerasi itu kemiringan, gradien. Berarti gradien di sini 0, gradien di sini adalah minus 1/10. Minus 10 ya. Minus 10 dibagi 1. Nah, kalau posisi itu adalah integral. Integral apa? Luasan di bawah kurva. Yaitu ini, ya. Persegi panjang ini. Lalu segitiga ini. Kemudian yang terakhir adalah segitiga yang ini, ya. Nah, jadi di sini hanya mengingatkan pada Anda, walaupun Anda melakukan integral dan Anda melakukan derivatif, jangan lupa itu ada arti fisiknya atau ada arti matematikanya, yaitu gradien untuk derivatif dan luasan di bawah kurva untuk integral. Ya, ini contoh yang lain. Dan sebagai penutup untuk video kali ini, saya minta Anda bisa melihat soal, ya, seperti ini, dan kemudian Anda analisa, ya, mengenai sesuai seperti apa yang ditanyakan di sini. Itu demikianlah pembahasan kita mengenai pengenalan kinematika. Kita awali dengan lintasan sederhana, garis lurus. Kemudian kita akhiri dengan satu variasi, yaitu di mana akselerasi berubah terhadap waktu. Di video selanjutnya, saya akan mempresentasikan akselerasi yang juga tetap berubah terhadap 1, posisi, 2, terhadap kecepatan. Ya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih, dan silakan baca di deskripsi kalau mengenai video sebelum dan video setelah dari video kali ini. Ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu.